Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda diminta jalanin strategi dari atasan, tapi rasanya ada yang nggak srek? Hmm, Ada suara kecil gitu di kepala yang bilang, ini kayaknya keliru deh. Mungkin strateginya kelihatan rapuh, atau Anda lihat ada celah yang orang lain nggak lihat. wah ini situasi klasik ya. Sering kejadian. Iya kan? Nah, pertanyaannya, terus mesti gimana kalau udah begini? Dilema banget itu antara loyal ke tim, ke perusahaan, tapi di sisi lain integritas kita juga diuji kalau kita yakin arahnya salah. Tekanannya lumayan. Tepat. Makanya di diskusi kita kali ini, kita coba gali panduan dari para pakar nih. Kita rangkum dari beberapa sumber, termasuk HBR Guides, biar bisa bantu Anda navigasi situasi sulit ini. Oke, Misi kita, gimana caranya biar Anda bisa lebih bijak ngadepin ini? Kapan perlu cari data lagi, riset internal, eksternal, dan gimana langkahnya biar nggak salah? Fokusnya jelas. Apa yang Anda lakukan kalau ragu sama strateginya? sip. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Oke, siap. Jadi gini, kita semua tahu lah ya, tugas manajer itu kan eksekusi strategi. Pastiin timnya kompak, geraknya bareng. Tapi kalau ragu, itu sebenarnya wajah kok. Malah mungkin bagus. Pertanda kritis ya. Bisa jadi, ada kutipan menarik nih dari Donald Sewell via Amy Gallo. Katanya gini, strategi yang, katakanlah, cukup baik aja, tapi dieksekusi dengan sempurna, itu sering banget ngalahin strategi yang brilian tapi implementasinya setengah-setengah. Menarik itu. Jadi eksekusinya yang jadi kunci ya. Banget. Buat Anda, ini artinya apa? Ya artinya energi dan fokus Anda ke eksekusi itu bisa jadi faktor penentu yang luar biasa penting. Betul sekali. Nah, sebelum Anda buru-buru protes atau gimana gitu, langkah pertama yang paling penting itu justru introspeksi, lihat ke dalam diri dulu. Introspeksi ya? Iya, ini bukan formalitas loh. Tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya, kayak saran Gary Nielsen nih, strategi ini beneran punya cacat fundamental nggak sih? Ada masalah inti yang fatal gitu. Atau jangan-jangan cuma beda aja sama yang Anda mau atau pikirkan. Bedain antara cacat sama preferensi ya. Tepat. Coba cek ada bukti konkret nggak kalau analisisnya salah, datanya keliru, atau proses bikin strateginya emang ada yang cacat. Atau ini murni cuma beda selera aja, beda pandangan soal jalan terbaik. Ngerti akar keraguan Anda itu krusial banget. Ini penting nih, soalnya ada peringatan lain dari Sales juga. Jangan sampai keraguan ini jadi semacam kedok. Maksudnya kedok gimana? Ya, jangan sampai Anda pakai alasan strateginya cacat buat ngeles dari tugas yang susah. Atau karena Anda nggak suka perubahan aja. Atau mungkin, ya jujur aja, sebel karena nggak diajak pas bikin strateginya. Oke. Bisa jadi tameng ya. Iya, jadi cek lagi, keraguan Anda ini otentik karena analisis atau ada bias pribadi yang main di situ. Persis. Nah, setelah refleksi diri, baru deh kita analisis strateginya lebih dalam. Di sini kita perlu jeli banget bedainnya. Bedain apa nih? Bedain antara kekurangan kecil-kecil yang mungkin bisa sambil jalan diperbaiki, sama yang benar-benar cacat fatal, yang kalau dibiarin bisa gagal total gitu. Kan nggak semua keraguan harus jadi perang besar-besaran. Benar juga. Kalau Anda yakin banget ada masalah mendasar, nah ini saatnya riset. Kumpulin data, fakta, bukti yang objektif. Tapi ngumpulin data buat nantang strategi atasan itu kan gimana ya? Agak beresiko ya di banyak kantor secara politik gitu. Gimana tuh caranya? Risikanya memang ada, makanya pendekatannya harus super hati-hati dan ya strategis juga. Fokusnya gimana cara Anda nyajiin datanya itu. Harus konstruktif. Konstruktif itu gimana contohnya? Tujuannya bukan buat nunjukin atasan salah, atau biar Anda kelihatan jadi pemberontak, bukan. Tujuannya itu nunjukin potensi resiko atau mungkin peluang perbaikan demi sukses bareng-bareng. Oke, jadi niatnya baik ya? Iya, coba sampaikan kayak, Pak Bu, saya lihat data ini, dan saya agak khawatir ini bisa pengaruh ke X. Mungkin kita bisa pertimbangkan Y sebagai mitigasi. Objektivitas sama niat baik itu tameng paling ampuh. Di risetnya harus cermat, nyampaikannya juga harus bijak. Terus gimana kalau udah coba semua itu tapi tetap aja diminta jalanin strategi yang sama? Nah ini kita balik lagi ke poin awal tadi, soal kekuatan eksekusi. Iya.
Kalau Anda udah sampaikan keraguan, udah kasih data pendukung, caranya juga udah konstruktif, tapi keputusannya nggak berubah, coba pikirin ini. Mungkin nggak sih eksekusi yang brilian dari Anda dan tim itu bisa nutupin atau malah ngatasin kelemahan strategi itu? Menarik. Jadi eksekusi bisa jadi obatnya ya? Kadang bisa, fokus penuh ke implementasi yang tanpa celah itu kadang bisa bikin keajaiban loh, bahkan dari rencana yang kurang ideal. Energi kita kan terbatas, jadi pilih medan perang Anda dengan bijak, mau ngotot di strategi atau di eksekusi. Oke. Jadi mari kita rangkum sedikit ya poin-poin kuncinya buat Anda pegang. Pertama, ingat kekuatan eksekusi. Seringkali ini lebih nentuin hasil akhir daripada strateginya sempurna atau enggak. Betul. Walaupun mau menyuarakan, caranya harus konstruktif dan hati-hati. Benar. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan reflektif yang penting nih, buat Anda bawa pulang. Mengingat betapa pentingnya eksekusi dan betapa terbatasnya energi kita. Kalau Anda dihadapkan pada strategi yang Anda ragukan, energi terbesar Anda itu sebaiknya difokuskan kemana? Apakah ke upaya mati-matian buat ngubah strateginya? Atau fokus ke upaya mastiin implementasinya jalan sebaik mungkin? Nggak peduli Anda ragu di awal. Wah, pertanyaan bagus itu buat direnungkan ya. Terutama kalau kita lagi di posisi itu. Semoga diskusi ini kasih perspektif baru buat Anda. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di lain waktu.